Baik, selamat datang di pertemuan ke-16 kita ya, mengenai compilation teknik. Pada sebelumnya Anda sudah mempelajari berbagai materi mengenai bottom up parsing, mulai dari shift reduce parsing dan simple LR parsing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai LR1 items, yaitu suatu dasar bagaimana kita dasar untuk kita melakukan LR1 parser. Jadi kalau di simple LR parsing kita menggunakan LR0 grammar atau LR0 items. Di sini kita akan mengenal istilah baru yaitu LR1 items. Jadi kalau di LR0 kita melihat zero look ahead, jadi kita tidak melihat sebenarnya sama sekali simbol yang apa yang akan kita proses. Sementara kalau di LR1 kita akan melihat satu simbol di depan. Jadi kurang lebih sama seperti LL1. Bedanya adalah kali ini kita melakukan reduction mulai dari kanan. Kalau LL1 kita melakukan derivasi dari kiri. Oke, kita akan mulai dulu dengan contoh. Jadi mungkin kita akan memperlihatkan seperti apa LR1 items itu dibuat dengan menggunakan contoh seperti ini. Katakanlah kita punya augmented grammar G accent dengan tiga produksi seperti ini. Kita menggunakan ini supaya lebih mudah saja. Jadi tiga aturan produksi itu S accent menjadi S menjadi CC, C menjadi C kecil C atau D, dan itu yang akan kita lakukan. Nah, kita akan mencoba bagaimana kita akan mengubah ketiga aturan produksi ini menjadi suatu LR1 item. Nah, LR1 item itu merupakan dasar bagi kita untuk membuat uh, parsing tabel dengan menggunakan LR1. Mungkin untuk mempermudah, anggaplah seperti ini. LR1 items itu adalah suatu gambaran yang mirip DFA untuk menggambarkan transisi antar state untuk parsing kita. Jadi tujuan kita kali ini adalah kita melihat bagaimana kita bisa membuat si DFA-nya itu tadi. Nah, kita lihat dulu notasi dari LR1 item. Jadi Anda sudah melihat notasi dari LR0 item, yaitu yang bagian birunya saja, yaitu kita hanya menulis aturan produksi A menuju alpha dot beta. Jadi dot ini adalah suatu simbol yang menyatakan kita sekarang sudah melihat yang mana dan akan mengharapkan yang mana. Jadi kita sebenarnya di sini akan mengharapkan beta ini yang akan kita baca selanjutnya. Nah, di LR1 kita akan tambahkan notasi selanjutnya, yaitu sebagai argumen kedua, yaitu A kecil. Di mana A kecil ini adalah terminal simbol yang merupakan first simbol dari input kita, atau epsilon. Kalau misalnya input simbolnya itu epsilon, maka kita akan isi A itu sebagai dolar, sebagai end marker. Jadi perbedaan antara LR0 dengan LR1 itu cuman adanya argumen kedua di setelah LR1 item kita. Jadi tidak banyak. Jadi ini sebenarnya hanya untuk notasi. Nanti kita akan lihat bagaimana notasi ini digunakan dalam membuat LR1 items state. Nah, untuk membuat LR1 set of item atau DFA-nya itu tadi, kita membutuhkan augmented grammar. Nah, sama seperti LR0, kita akan membutuhkan fungsi closure, fungsi goto, dan akhirnya dari closure dan goto ini dan ditambah augmented grammar, kita akan memasukkan ke dalam suatu fungsi yang kita sebut items. Jadi ketiga, dan ini nanti akan mengeluarkan LR1 set of items. Jadi Anda perlihat bahwa kita sebenarnya membutuhkan ketiga fungsi ini. Jadi pada saat kita belajar LR0 atau simple LR parser, kita pun tetap menggunakan closure dan goto untuk membuat items atau set of itemsnya ya. Nah, ini jangan sampai lupa. Jadi Anda harus bisa memahami bagaimana closure itu dijalankan, bagaimana goto itu dihitung, dan nanti kita akan gunakan di items G ini tadi. Nah, kita akan lihat satu-satu bagaimana closure di LR1
dan goto di LR1 itu dijalankan. Pasti ada perbedaan dengan closure di LR0 dan goto di LR0. Baik, ini adalah closure di LR1. Jadi Anda bisa melihat di kotak biru ini ada algoritma sederhananya. Intinya kalau Anda sudah punya set of item sebagai input, maka kita akan melakukan looping ini. Jadi kita akan mengecek untuk setiap item di dalam I yang memenuhi aturan grammar ini ya. Alpha dot B beta koma A kecil. Nah, di sini alfa dan beta ini bisa epsilon, dengan kata lain bisa kosong. Yang paling penting kita sebenarnya mau melihat adalah titik dot ini berada di sebelah kiri dari suatu non-terminal simbol. Kemudian untuk setiap item tadi kita akan lihat setiap aturan produksi yang merupakan aturan produksi B. Jadi kita sudah lihat ya, B itu merupakan body dari item. Nah, kita akan cek aturan produksi, kita ambil semua aturan produksi yang terkait dengan B, dan kemudian kita cari terminal yang ada di dalam first beta A kecil. Nah, untuk setiap terminal itu kita akan tambahkan item ini, B menuju dot gamma B kecil. Nah, ini kita ulangi sampai kita tidak bisa mendapatkan item untuk ditambahkan ke I ini tadi. Nah, ini kita coba dengan menggunakan contoh augmented grammar G-Action kita yang tadi sudah dilihat di awal. Jadi kita akan lihat pertama seperti ini. Kita akan mencari closure dari item ini. S-Action menuju .s, $. Ini biasanya akan menjadi set pertama ya. Karena dia merupakan yang di turunan dari inisial item. Jadi kalau kita lihat dia akan dijalankan seperti ini. Pertama kita akan masuk ke langkah ketiga. Jadi karena di sini kita punya I-nya adalah ini, maka item yang ada adalah S-Action menuju .s, $. Ya sudah, ini kan memenuhi bentuk ini. A menuju alpha B beta, A kecil. Maka kita akan lihat di sini A itu sama dengan S-Action, alpha itu sama dengan epsilon, kosong ya, tidak ada alfanya. Kemudian B itu adalah S. Kenapa B adalah S? Tadi kita lihat yang di sebelah kanannya dot itu adalah B. Kemudian betanya epsilon. Jadi tidak ada apapun di sebelah kanannya si B. A kecil di sini kita lihat adalah $. Nah, ini terkorelasi dengan step 3 di dalam algoritma kita. Oke, selanjutnya kita lihat yang di step 4, kita harus melihat setiap aturan produksi yang melibatkan B, yaitu melibatkan S. Nah, kalau kita lihat di sini, aturan produksi melibatkan S hanya satu, yaitu aturan produksi 2, yaitu S menjadi C besar. Jadi kita ambil S menjadi CC sebagai aturan produksi kita. Di sini kita lihat B-nya adalah S besar dengan gamanya adalah C besar. Kemudian kita lihat step selanjutnya, yaitu step 5. Kita harus mencari first beta A. Kita lihat betanya adalah epsilon, A-nya adalah $. Jadi kalau kita sebenarnya kita akan menghitung atau mencari first dari epsilon $. Ya, karena epsilon itu tidak ada first-nya, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Ingat lagi ya, pada saat kita menghitung first, berarti sama dengan first $. Anda ingat dari aturan first itu, kalau first dari suatu terminal adalah terminal itu sendiri, maka karena $, itu adalah terminal, maka first dari $, adalah $, itu sendiri, sehingga kita mendapatkan terminal B kita hanya ada $. Ini terkait dengan langkah 5. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan aturan produksi B menuju gamma ke dalam I. Jadi di sini kita dapatkan ya aturan produksinya kan cuma satu ya, yaitu S menuju C besar dengan B terminalnya adalah $. Ke dalam I. Jadi sekarang I kita sudah memiliki tambahan, yaitu selain yang pertama tadi S-Action menuju .s, sekarang sudah ada S menuju C besar. Ini terkait dengan langkah 6. Berarti sekarang kita kembali ke langkah 7. Sebenarnya kita akan kembali ke langkah 3, kita repeat.
dengan I kita yang baru adalah ini, yang baru saja kita dapatkan. Jadi itemnya itu adalah S menuju C besar dolar. Nah, kali ini kita akan punya A-nya adalah S, alfanya masih epsilon, B besarnya adalah C, betanya adalah C besar, yang kedua ya, dan A-nya masih tetap dolar. Berarti selanjutnya kita balik lagi ke langkah 4, kita lihat yang aturan produksi C itu ada satu, yaitu yang nomor 3 ya, C menuju C kecil C besar atau menuju D. Jadi kita punya dua produksi ini. Nah, untuk setiap produksi ini selanjutnya kita hitung C-nya first-nya. First-nya itu ada dua. Kalau nggak first C, first-nya kan first beta A kecil. Ingat, betanya adalah C besar, A-nya adalah dolar. Jadi sama dengan C dolar. Ini sama dengan first C. Sementara kalau Anda lihat first C itu ya C sama D. Sehingga kita mendapatkan B terminalnya itu adalah C dan D. Nah, selanjutnya kita tambahkan aturan-aturan untuk yang langkah 6 ya, aturan produksi kita tadi yang kita dapatkan ini. Kita beri titik di depannya, kemudian kita berikan argumen kedua berupa C dan D untuk setiap aturan produksi ke dalam I. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam akhir dari looping kita. Kenapa? Karena kalau di sini kita mengharapkan di sini dot B, di mana B itu adalah non-terminal. Jadi harus non-terminal. Kita tidak bisa menjalankan ini kalau misalnya dotnya itu berada di sebelah kiri non-terminal. Sementara kalau kita lihat setiap item yang kita masukkan baru itu semuanya dotnya itu berada di sebelah kirinya terminal. Di sini kita tidak bisa memproses ini sendiri. Berarti kita sebenarnya sudah memenuhi ini. Tidak ada item yang bisa ditambahkan ke I lagi. Berarti ya sudah, kita kembalikan I. Jadi I kita itu saat ini adalah ini saction.s, dolar. Kemudian S ke dot C besar, dolar. Kemudian C menuju dot C kecil, C, C kecil. C menuju dot C kecil, C, D kecil. C menuju dot D kecil, C kecil. C menuju dot D kecil, D kecil. Itu adalah closure kita untuk ini saction dot S, dolar. Nah, Anda sekarang coba bisa mencoba mengkalkulasi untuk menghitung closure item lain yang ada di augmented grammar ini. Anda ingat masih ada grammar S menuju dot C besar, C menuju dot C besar, C kecil, C besar, action menuju S dot, S menuju C besar dot C besar, dan sebagainya. Anda bisa cari closure-nya masing-masing untuk berlatih bagaimana Anda bisa menjalankan closure. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya goto? Nah, goto harus kita punya closure-nya terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi sebenarnya algoritma lebih ringkas. Jadi kita akan punya seperti ini. Pertama kita initialize J sebagai array atau sebagai himpunan kosong. Kemudian di sini inputnya adalah items dan simbol. Ini simbolnya bisa terminal, bisa non-terminal. Semua, jadi nanti kita harus membuat untuk setiap grammar, setiap simbol yang ada di dalam grammar kita. Jadi di sini loopingnya itu adalah berdasarkan setiap item di mana item tersebut memenuhi aturan ini, yaitu A menuju alpha dot X besar beta, A di dalam I. Nah, nanti kita akan cek. Kita tambahkan ini. Jadi intinya cuma memindahkan titiknya saja ke sebelah kanan dari X. Dari tadi sebelah kirinya X, kita akan tambahkan ke dalam goto itu yang sebelah kanannya X. Nah, kalau kita sudah dapat, maka setiap item yang ada di sini kita masukkan ke closure. Jadi yang dikembalikan dari goto itu sebenarnya closure dari
hasil ini tadi. Nah, kita akan lihat seperti ini ya. Ini adalah aturan produksi kita, yang grammar kita. Kemudian di sini saya sudah sediakan i0, closure i0 dari yang tadi ya, untuk memudahkan kita. Jadi sekarang kita ingin misalnya kita ingin menghitung goto dari i0-nya ini sendiri. Ingat, i0 itu itemnya terdiri atas 6 item ini. Tapi kita hanya ingin melihat goto i0s berdasarkan simbol s. Nah, yang kita lakukan adalah pertama kita set dulu j-nya sebagai 0, sebagai empty set. Kemudian kita harus melihat aturan produksi yang memenuhi ini, yaitu di mana dotnya itu berada di sebelah kiri simbol yang menjadi argumen kita di dalam fungsi goto, yaitu s. Nah, di sini kita hanya akan mendapatkan satu yang kita punya s, di sebelah kirinya ada dot, yaitu aturan produksi pertama. Berarti kita ambil di sini, berarti kalau kita samakan polanya dengan algoritma ini, maka kita dapatkan a-nya itu adalah s aksen, alfanya adalah epsilon, tidak ada alfa, kemudian x-nya itu adalah s besar, betanya epsilon karena tidak ada beta di sebelah kanannya, dan a-nya atau a kecilnya adalah dolar. Nah, selanjutnya kan kita menambahkan aturan tersebut dengan memindahkan titik dotnya itu ke sebelah kanan x. Jadi yang kita tambahkan inilah ke dalam goto, s aksen menuju s dot koma dolar ke dalam j. Nah, di sini kita kan sudah tidak punya item lain di dalam i, karena i kita yang memenuhi ini cuma satu, yaitu ini tadi. Berarti sudah, kita akan langsung ke langkah 5, yaitu mengembalikan closure dari s aksen menuju s dot dolar. Nah, di sini kita harus menghitung closure-nya dari ini. Nah, kita dapatkan closure-nya sebenarnya ya item itu sendiri. Sehingga kita punya goto dari i0s itu adalah s aksen menuju s dot koma dolar. Nah, bagaimana kalau misalnya i0c? Langkahnya sama. Pertama kita akan buat tempat kosong dulu, yaitu himpunan kosong sebagai placeholder dari seluruh item kita. Kemudian kita akan cari setiap aturan produksi yang memiliki c besar dengan dot di sebelah kirinya. Di sini kita cuma punya satu, yaitu yang aturan yang item keduanya. Yang ini tidak masuk karena dia di sebelah kirinya c kecil. Nah, di sini kita akan temukan polanya seperti ini. A itu adalah s aksen, alfa itu masih epsilon, x besarnya adalah s, betanya ini c ya, bukan s, ini salah saya. X-nya itu adalah c, betanya adalah c juga. Kemudian a-nya adalah dolar, sehingga kita akan istilahnya cuma memindahkan titiknya ke sebelah kanannya x. Kita akan dapatkan aturan item seperti ini, s menuju c besar dot c, dolar ke j. Jadi j-nya sekarang isinya ini. Nah, karena kita tidak punya item lain yang bisa memenuhi aturan ini, maka kita akan return closure dari c menuju c besar dot c besar, dolar. Yang hasilnya kalau Anda hitung menggunakan fungsi closure yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita punya 3 item ini, yaitu s menuju c besar dot c besar, dolar, c menuju dot c kecil c besar, dolar, c menuju dot d, dolar, dan selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat canonical item dari LR1 atau yang disebut sebagai set of item, atau yang sebenarnya bentuk DFD-nya tadi ya. Nah, sebenarnya kita menggunakan closure dan goto itu sudah masuk di dalam ini. Jadi sebenarnya kalau nanti diminta untuk membuat canonical items atau set of item dari LR1, maka Anda akan langsung lari ke algoritma ini. Tidak perlu melihat membuat closure dulu atau membuat goto dulu, karena nanti Anda akan menghitung closure dan goto berdasarkan algoritma ini. Nah, ini Anda lihat bahwa yang pertamanya adalah kita membuat closure dari initial item kita.
yaitu s action menuju .s, $. Ini pasti selalu inisial. S action dan S-nya ini bisa berubah tergantung inisial simbol Anda. Di kita masih sama ya untuk mempermudah. Nah, yang Anda lakukan adalah Anda melooping untuk setiap item di dalam closure ini tadi. Ingat bahwa closure ini tadi kita sudah dapat ya, yang berupa i0 tadi. Jadi closure S action menuju .s, $, isinya adalah 6 item yang kita golongkan sebagai i0 tadi. Kemudian untuk setiap item di situ kita akan buat ininya. Untuk setiap grammar simbol kita yang ada. Ingat grammar simbol kita di sini berarti ada S, ada C besar, ada C kecil, dan ada D. Itu grammar simbol kita. Jadi kita nanti akan melakukan untuk setiap grammar simbol tersebut. Nah, kita akan cek ini. Go to EX, kita cek apakah dia himpunan kosong atau tidak. Kalau tidak himpunan kosong dan item tersebut belum kita masukkan ke dalam C saat ini, maka kita tambahkan item tersebut ke dalam C. Jadi kita akan hitung go to EX-nya, kita dapat set of item. Kita cek apakah set of item tersebut sudah ada di dalam C kita saat ini. Kalau belum ada, kita masukkan. Nah, ini kita akan ulangi sampai kita tidak bisa memiliki set baru yang ditambahkan ke C. Nah, kalau kita menggunakan algoritma ini, nanti kita akan mendapatkan semacam kumpulan ya. Jadi I0, I1, I2, dan segala macam itu sebenarnya kumpulan dari set kita. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Ini adalah kalau kita punya I0-nya ya. Ini adalah hasil dari initialize-nya kan, hasil dari closure S action menuju .s, $. Maka kita dapat I0 ini dari step 2. Maka kita repeat untuk setiap item di dalam C ini. Kita cek berdasarkan simbol ini. Misalnya yang pertama adalah S action menuju .s, $. Go to dari ini ke simbol katakanlah S. Maka kita akan mendapatkan I0S. Kita cari tadi ya, go to-nya itu cuma satu, yaitu S action menuju S dot, $. Dia cuma ini saja. Berarti kita punya sekumpulan kedua yaitu I0. Kita sudah selesai dengan yang simbol S. Selanjutnya kita akan coba dengan simbol C, yaitu simbol kedua. Nah, kita dapat dari algoritma ini go to untuk I0 C itu kita dapat ada 3 item seperti ini yang sudah tadi kita hitung ya sebenarnya. Nah, ini kumpulan ini kita sebut sebagai I2. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Bagaimana kalau untuk I0 simbol yang lain? Anda masih punya C kecil dengan D kecil. Dan tanda dolar ya. Kemudian Anda bisa memperbesar lagi yang dari I1 ini. I1 kalau kita masuknya go to lagi di sini untuk setiap simbol ada state baru lagi atau tidak. Sama juga dengan yang terakhir. Ini untuk dari I2, untuk setiap simbol kita cek lagi apakah ada set dari item yang baru. Kalau misalnya dari hasil go to tersebut ternyata kita mendapatkan adanya kumpulan item yang sama dengan yang sudah ada, maka panahnya akan kita gambarkan ke arah sana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat setiap kotak ini nanti dia akan melambangkan satu state tersendiri. Jadi yang kita bisa tulis sebagai I0, I1, I2 tanpa kita sebenarnya harus menuliskan ininya. Jadi kalau seperti itu Anda bisa melihat sebenarnya ini seperti DFD biasa. Di mana ini adalah state, kotak adalah state, sementara untuk perpindahannya itu adalah sebenarnya simbol ininya. Simbol argumen kedua dari goto-nya. Nah, demikian sebenarnya konsep dasar dari LR1 items. Jadi Anda harus mengingat kembali bagaimana kita bisa menghitung closure, goto, dan akhirnya menghitung set of item dari LR1 canonical items-nya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mencoba bagaimana kita bisa menggunakan canonical items ini untuk membuat parsing table. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.